Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tema menguatkan persatuan. Karena realitas kita sekarang semakin krisis ya, dan sangat butuh persatuan umat Islam agar mampu melewati krisis yang sedang kita alami dari segala sisi dimensi yang ada dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita pelajari surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Panduan dalam membangun ukhuwah. Yang ketemu dibaca terjemahnya, Bu. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, barakallahu Ibu sekalian, ungkapan innama dalam bahasa Arab untuk menunjukkan pembatasan. Ya, artinya hanya saja pembatasan. Ukhuwah itu innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja sesungguhnya orang-orang beriman itulah yang bersaudara. Berarti yang tidak beriman, iya, mereka akan mengalami kerapuhan kalaupun ada persaudaraan, tapi apa hakikatnya apa? Rapuh. Makanya ibu sekalian, persaudaraan itu ada banyak jenisnya. Persaudaraan namanya ukhuwah basyariyah, kebersaudaraan kemanusiaan. Ya, mau mukmin, mau kafir, ya Bu, selama dia manusia, dia masih dalam kaitan dengan saudara sesama manusia. Makanya kalau ada orang sakit, nggak usah nanya kamu agamanya apa, bantu. Ya, kalau ada orang lapar, nggak usah nanya kamu agamanya apa, kasih makan. Karena sesama manusia. Di persaudaraan manusia, jelas kita bukan malaikat, juga bukan jenis jin, juga bukan jenis binatang. Kita dari jenis apa? Manusia. Maka sesama manusia, hakikatnya adalah bersaudara. Cuman persaudaraan kemanusiaan hanya sebatas di dunia saja. Tidak berujung ke akhirat. Hanya sebatas di dunia saja. Makanya kita punya kenalan orang Amerika, kita punya kenalan orang Irak, kita punya kenalan orang Rusia, kita punya kenalan orang Bosnia. Kalau sebatas berkenalan sebagai manusia, maka itu berkenalan sesuai sama manusia, batasannya cuma di dunia. Ya, artinya persahabatan terbatas di dunia. Kalau kemudian ada lanjutan ikatan urusan bisnis, urusan apalah namanya, kunjung mengunjung dan segala macam, sebatas kemanusiaan, tidak masalah. Nah, yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar kenegaraan, wilayah. Kita sama orang Indonesia bersaudara. Jadi ikatan persaudaranya diikat oleh apa? Wilayah teritorial yang dimana selama kita menjadi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia,
kita bersaudara. Ini pun terbatas hanya di dunia, tidak berimplikasi sampai akhirat. Kalau landasan persaudaraannya adalah tanah air. Ya, begitu pula warga Amerika dengan Amerikanya, Saudi dengan Saudinya, ya, Cina dengan Cinanya. Masing-masing bersaudara sesuai dengan tanah airnya. Itu pun hanya sebatas di dunia. Ini persaudaraan apa? Yang kedua. Nah, yang ketiga, persaudaraan karena darah. Kita lahir dari ibu yang sama, dari bapak yang sama. Berarti saudara sedarah. Atau lahir dari bapak yang sama, beda ibu, itu saudara sedarah. Ini pun urusannya cuma duniawi saja, sampai dunia saja. Setelah urusan dunia selesai, bisa jadi nanti saling menuntut nanti di akhirat antar saudara ini. Kalau tidak dibangun dengan dasar keimanan. Jadi yang ketiga adalah persaudaraan didasarkan apa? Darah. Nah, kita hubungan persaudaraan ini aja sebatas di dunia. Kalau tidak dikaitkan dengan keimanan. Ya, Bu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, persaudaraan berdasarkan Islam. Yang keempat, persaudaraan berdasarkan Islam. Kita sama-sama Muslim, kita bersaudara. Karena Islam inilah yang kemudian sebagai jalan menuju surga. Makanya sesama Muslim saling menasihati, saling mengingatkan, saling menjaga, sholat berjamaah, ngaji bareng, sama Muslim. Ya, Bu. Tapi yang namanya Muslim masih ada orang yang bejat. Ya kan? Namanya apa? Munafik. Munafik itu Muslim. Ada juga Muslim yang bejat lain, namanya apa? Fasik. Orang Muslim tapi suka berlaku dosa besar, fasik dia. Atau orang Muslim yang ikuti aliran sesat. Ada enggak? Dia ikut aliran sesat. Apa namanya? Bukan mubtadi, ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah pengikut aliran-aliran sesat, pengikut Syiah, pengikut Ahmadiyah, pengikut yang macam-macam Syiah apa? Yang menyimpang itu. Ngaku Muslim, tapi mereka menyimpang. Nah, makanya kalau kita sesama Muslim melihat orang-orang yang jenis Muslim yang berpenyakitan begini, ya dihindari penyakitnya. Kalau dia itu rusak karena kemunafikannya, jangan ikuti kemunafikannya, jauhi kemunafikannya. Kalau dia sebabnya karena suka berbuat dosa besar, jauhi perilaku berbuat dosa besarnya itu. Kalau dia sesat dengan ajaran keyakinannya, tinggalkan kesesatan keyakinannya itu. Makanya kita sesama Muslim masih ada kesempatan untuk menasihati, mengingatkan. Jangan kamu jadi munafik, jangan kamu jadi fasik, jangan kamu ikuti aliran sesat. Nanti kamu hancur. Ya, karena baik yang munafik maupun fasik maupun yang pengikut aliran sesat itu ujungnya di neraka, Ibu. Ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan berada di neraka yang paling rendah. Rugi amat jadi orang munafik. Ya. Sebagaimana orang fasik, Allah katakan, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yasawun." Apakah sama orang mukmin dan fasik? Tidak sama. Amal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang fasik tempatnya di mana? Di neraka. Begitu pula orang-orang yang mengikuti al-nasad. Qul hal nabikum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang ikuti al-nasad itu tandanya apa? Merasa paling benar. Kata Allah, kamu tidak lihat orang-orang yang merasa paling benar. Ternyata mereka rugi karena ternyata salah jalan. Ujungnya di mana? Di neraka karena menyimpang. Nah, menarik, ada seorang profesor. Waktu itu saya melakukan kritik ya. Profesor ini ahli tafsir. Pernah membuat satu tulisan judulnya Umat yang Satu. Umat yang Satu. Ya. Temanya bagus, judulnya bagus.
tetapi isinya dia mencampur adukkan antara hak dan batil. Ya, umat Islam betul satu. Tetapi satunya ini dengan catatan. Kalau mereka menuju satu Allah, satu ibadah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kalau umat ini benar satunya menuju kepada satu Allah, ya, jalan ajarannya benar dia umat yang satu. Tetapi ketika ada di tengah umat itu 3 kelompok ini, ya kan? Dia munafik, dia fasik, dia apa? Dia mengikut dan sesat, maka terjadilah perpecahan-perpecahan di tubuh umat ini. Makanya Nabi menyebutkan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Siapa yang satu itu yang selamat itu? Nabi menjawab, man kana ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang satu itu mereka ikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Ya Bu ya. Sesuai dengan keterangan Allah surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yaitu sebagai tanda orang yang enggak benar nanti akan pasti menyimpang ujungnya di neraka. Silakan dibaca, Bu. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan dan yang telah dikuasainya itu. Kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya apa itu, Bu? Ayat ini ibu bisa jadikan alat untuk mengetahui mana ajaran yang sesat dan tidak. Mana pemikiran yang sesat dan tidak. Ya, mana keyakinan yang menyimpang. Ini panduannya ayat ini, Bu. Jadi orang itu kategori menyimpang kapan? Kalau ajarannya, keyakinannya, pemikirannya, ya Bu, bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Itu ayatnya. Bila Anda menemukan satu pendapat, satu pandangan, satu keyakinan, satu ajaran bertentangan dengan ajaran Rasulullah, enggak usah ragu-ragu, itu pasti sesat. Itu ayatnya, Ibu. Ya, umpama Syiah mengajarkan sholat itu cukup 3 waktu saja. Sementara Nabi mengajarkan 5 waktu. Itu pasti sesat. Nabi mengajarkan rukun iman itu ada 6. Syiah mengajarkan rukun iman ada 5. Pasti sesat itu. Ya, Bu ya. Makanya semua ajaran yang berlawanan dengan ajaran Rasulullah pasti menyimpang. Ya. Itu tanda pertama. Mudah sekali kan? Jadi sekarang ibu-ibu biar tahu untuk mengetahui satu aliran menyimpang ukurannya adalah sejauh mana aliran itu sesuai atau bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Cara kedua adalah lihat ajaran orang itu apakah sesuai dengan ajaran para sahabat atau tidak. Karena orang yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin pada ayat itu yang dimasukkan adalah siapa? Para sahabat. Karena waktu turunnya ayat itu siapa yang disebut kaum mukminin adalah para sahabat. Makanya itulah yang dikuatkan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa siapa yang menentang Rasulullah, tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka Allah akan palingkan dia ke neraka jahanam. Jadi jalan yang kedua, cara mengukurnya adalah apakah ajaran dan aliran itu sesuai dengan ajaran para sahabat atau tidak. Ya, karena benar dengan para sahabat, maka pasti itu menyimpang. Syiah mengatakan para sahabat itu murtad semuanya seperti dengan Nabi kecuali 4 orang. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Selebihnya itu murtad semuanya. Itu menunjukkan apa? Sesat Syiah itu. Enggak. Ali itu yang diagungkan sama mereka. Ini sahabat lain. Jadi itu menunjukkan betapa mereka ajaran apa?
yang sesat menyesatkan. Karena bertentangan dengan para sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Itulah Syiah. Dan siapa saja yang menyalahi para sahabat, itu indikasi mereka apa? Menyimpang. Makanya Syiah itu nggak mau menerima Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai khalifah yang sah, sebagaimana itu diterima oleh umat Islam. Begitu rusaknya ajaran Syiah ini, dua-dua kriteria itu dilanggar sama dia. Ya, Rasulullahnya dilanggar, para sahabatnya juga dilanggar. Maka siapa yang mempunyai dua pelanggaran ini, otomatis dia apa? Sesat dan menyimpang. Maka ayat ini mengatakan kami akan palingkan orang seperti itu ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Nah, makanya Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat masuk surga. Yaitu siapa, Bu? Yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Itulah yang kemudian oleh Ibnu Abbas disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Bu? Itulah yang disebut oleh Ibnu Abbas, Bu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Ahlus Sunnah ngikuti sunnah Rasulullah, dan Al Jamaah ngikuti sahabat anhum. Nah, alhamdulillah mayoritas umat Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanya sama orang NU, berapa rukun imannya? Mereka akan bilang 6. Tanya orang Muhammadiyah, berapa rukun imannya? Mereka akan bilang 6. Sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berapa rukun Islamnya? Mereka akan jawab berapa? 5. Nah, di luar keyakinan itu, maka bukan kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk Syiah itu, dalam buku 40 masalah Syiah diterbitkan oleh Ijabi, halaman 122, menyebutkan rukun iman Syiah ada 5, rukun Islamnya ada 11. Kira-kira nyimpang tidak itu? Nyimpang. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan betapa rusaknya keyakinan Syiah itu. Nah, dengan demikian yang benar jadi berapa, Ibu? Dari 73 Nabi menyebutkan umatnya terpecah, yang masuk surga 1, yang lainnya di neraka. Berarti yang benar berapa, Ibu? 1. Makanya yang namanya kebenaran cuman 1. Ya, Bu? Nggak mungkin 2. Nah, di profesor menafsirkan pengertian hadis tadi itu, dia bawakan hadis yang palsu. Katanya, aku membaca dari keterangan siapa namanya Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar di juz 7 terkait dengan surat Al-An'am ayat 159. Ibu lihat, surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ya, si profesor menafsirkan ayat ini karena dia profesor ahli tafsir, dia tafsirkan ayat ini. Ya. Dia tafsirkan terkait dengan ayat 159 surat Al-An'am. Apa itu isinya? Ya. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Allah menyampaikan akan terjadi perpecahan di tengah umat ini, Bu. Tapi Nabi tidak diakui menjadi bagian daripada perpecahan itu. Ya. Sehingga karenanya Nabi mengatakan yang terpecah itu di neraka. Yang selamat 1 yang ikuti ajaranku dan sahabatku. Ya, Bu. Tapi si profesor mengatakan aku membaca keterangan dari Muhammad Abduh yang beliau merasa senang karena ada riwayat yang mengatakan 72 di surga, 1 di neraka. Jadi terbalik. 72 di surga, 1 apa maksudnya profesor ini? Ya, jangan-jangan dia ingin memasukkan semua aliran sesat dalam surga itu. Malah mengeluarkan kita ahli sunnah ke dalam neraka. Naudzubillah dzalik gitu. Ya, dia nggak jelas siapa maksudnya yang 1 di neraka. Kok yang dirangkul semua aliran sesat itu. Dan terbukti berikutnya beliau ini membela Syiah mati-matian. Ya, berikutnya terbukti dia membela Syiah. Nah, menurut Syiah 73 umat itu semuanya di neraka kecuali 1 Syiah saja yang masuk surga.
Rusak lagi tuh Syiah. Ya, karepe dhewe ya. Padahal Nabi mengatakan yang selamat adalah yang mengikuti ajaranku dan sahabatku. Begitulah agama ini dipermainkan oleh mereka. Kalau kita nggak belajar, nggak ngaji, dibodohin. Ya, dibodohin sama mereka, bukan oleh Ahok saja. Ya, dibodohin oleh mereka itu. Makanya ibu sekalian, itulah pentingnya mengenal kebenaran. Di dalam surat Yunus ayat 32 Allah mengatakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Ya. Surat Yunus ayat 32 Allah mengingatkan kebenaran cuma satu. Tidak mungkin lebih dari satu. Ya. Ya, dibaca yang keras. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran, dan itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Bu, yang benar yang datang dari Allah. Allah menyampaikan lewat Rasulnya. Tapi Syiah mengajarkan yang benar yang datang dari imam. Ya Bu, maka rusaklah Syiah itu. Begitu pula kelompok-kelompok aliran menyimpang itu. Mereka mengatakan yang benar dari amirnya, dari pimpinannya. Ya, Ahmadiyah mengatakan yang benar itu dari Ghulam Ahmad, yang ngaku nabi itu palsu dia. Ya. Nah, itu semua penyimpangan. Makanya kita mengikuti ajaran Allah yang benar itu, dan kebenaran itu disampaikan ke Rasulullah dan sampaikanlah kepada kita. Itulah ajaran yang berupa Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa ayat 113. Itulah kebenaran yang Allah turunkan kepada Muhammad yang harus kita ikuti, yaitu mengikuti ajaran Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, sehingga kita punya panduan untuk tidak menyimpang. Ya. Dibaca keras, Bu. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atas. Kitab dan hikmah apa itu maksudnya, Bu? Kitab dan hikmah maksudnya apa, Bu? Al-Quran dan Sunnah. Ya, Bu. Itulah kebenaran yang harus kita pegang. Jangan mau disesatkan oleh kitab-kitab lain, buku-buku lain yang mungkin akan menjadikan orang itu tersesat jalannya. Makanya dalam riwayat Imam Malik, Rasulullah mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati." Ya. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan yang bila kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ya, itulah yang harus menjadi panduan kita. Jangan bergeser dari kebenaran itu. Jelas, Bu? Oke, sekarang berarti kita masuk pembicaraan tentang persaudaraan dalam Islam nih, Bu. Saya nggak bicara lagi persaudaraan kemanusiaan, udah nggak perlu dibicarakan. Persaudaraan dalam tanah air, udahlah nggak ada masalah. Ya, Bu. Persaudaraan dalam urusan darah itu juga nggak masalah. Urusannya duniawi semuanya. Yang masalah adalah, terpenting adalah persaudaraan dalam Islam. Ya, Bu. Nah, dalam persaudaraan dalam Islam ini hindari yang tiga tadi itu, Bu. Ya, Muslim yang munafik, Muslim yang apa? Yang fasik, dan Muslim yang menyimpang. Kenapa harus hindari? Kenapa harus hindari, Bu? Kenapa harus hindari, Bu? Karena mereka berpenyakitan yang menular. Ya, Bu. Kalau kita bergaul sama mereka, bisa terkena apa? Penyakit mereka ke kita, bisa menular. Ibu kalau bergaul dengan orang munafik akan terbawa jadi munafik. Ibu kalau bergaul dengan orang yang tukang berbuat dosa besar, dia akan menarik ibu kepada dosa-dosa besar. Ya, Bu. Begitu pula ibu ketika bergaul sama orang yang pengikut aliran sesat, ibu akan dibawa ke arah yang sesat.
Makanya hindari 3 manusia ini, Bu. Ya. Makanya kalau merasa nggak sah, dinasihatin, diteruskan. Kalau nggak mau, tinggalkan. Nah, oleh karenanya, barakallahu kita nggak bicarakan 3 orang ini. Sudahlah, di luar daripada pembicaraan kita 3 orang nyimpang ini, Bu. Kita mau orang Muslim yang benar nih. Ya, persaudaraan dalam Islam diatur oleh Rasulullah, haknya ada 6, Ibu. Sebagaimana riwayat Imam Muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada berapa, Bu? Ada 6. Ya. Apa? 7 riwayat siapa, Ibu? Iya, yang 7 riwayat siapa, Ibu? Nanti tambahan riwayat lain. Jadi yang bahkan ada yang menyebutkan hadisnya ada 5, tapi yang lengkap 6. Ya, nah, Rasulullah menyebutkan ada 6. Oke. Yang pertama, haknya setiap muslim itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu berikan salam. Ya, kalau ketemu berikan salam. Bukan cuman waktu di pengajian aja. Ya, Bu. Termasuk ibu harus latih-latih anak ibu. Kalau anak ibu masuk rumah atau cucu ibu masuk rumah tidak memberikan salam, suruh balik lagi dia. Nah, ulangi masuk rumah pakai salam. Kenapa? Salam itu isinya doa. Bu, beda antara salam dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat pagi yang selamat paginya, Ibu. Sementara salam itu memberikan doa keselamatan kepada orangnya. Ya, Bu. Makanya kalau ketemu jangan Bu, Mbak. Nggak ada pahalanya. Ketemu assalamualaikum. Para sahabat anhum ketika mereka sedang berjalan, Bu, tiba-tiba ada apa? Ada pohon. Mereka berpisah gini, Bu. Ketemu salam lagi, Bu. Terpisah oleh pohon saja, ketemu salam lagi dia. Saking apa? Saking ingin mendoakan saudaranya. Salam itu kan doa. Ya. Makanya kalau ketemu jangan lupa doain saudaramu. Bu, kalau salamnya aja pelit apalagi duitnya itu. Ya. Kasih salam, kasih senyum, ya, Bu. Berikan salam. Makanya Nabi mengatakan afsyus salam, sebarkan salam. Ya, Bu. Kata Nabi, salim ala man ta'rif wa man la ta'rif. Berikan salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Ya. Apalagi kalau sudah berjilbab kelihatan pasti muslim. Assalamualaikum. Gampang. Tapi kalau laki-laki ini susah. Lihat jenggotnya nggak ada. Iya, Bu. Penampilannya tidak menunjukkan seperti orang Islam yang tak. Biasa aja ya. Gimana? Berikan salam. Sampai terbukti dia bukan muslim. Kalau kita tahu dia non-muslim, tidak boleh kita berikan salam. Bu, kalau ada non-muslim, tetangga kita, saudara kita ketemu, tidak boleh kita mulai salam. Assalamualaikum, tidak boleh, Bu. Nabi melarang itu. Kata Nabi, la tabda'u ahlal kitab bis salam wa idza bada'ukum faqulu wa alaikum. Nabi melarang, jangan kamu memulai ahli kitab dan muslim itu dengan salam, tapi kalau mereka memberikan salam, jawabnya cukup wa alaikum. Cukupnya apa? Wa alaikum saja. Ya. Jadi waalaikum untuk kalian, atas kalian. Jadi begini, kenapa itu muncul? Ada seorang Yahudi yang ketika melewati Nabi bersama dengan istrinya di rumah. Yahudi lewat di situ, dia bilang assalamualaikum ya Muhammad. Dengar nggak, Bu? Apa namanya? Assalamualaikum ya Muhammad. Ya kan? Dia bukan mendoakan benar, dia justru mendoakan nggak benar. Assalamu alaika artinya kematian buatmu. Ya, racun bagimu. Kecelakaan bagimu, wahai Muhammad. Itu apa itu? Mendoakan buruk ya. Maka Nabi mengatakan waalaikum. Dibalikin sama Nabi. Justru untuk kalian. Cukup begitu. Karena nggak tahu kita niatnya dia apa memberikan salam itu. Jelas, Bu? Jawabnya apa? Nah, Aisyah marah banget. Dia langsung jawab, waalaikumullah, kata Aisyah. Marah dia. Maklum Aisyah masih muda ya.
Ketika Rasulullah wafat itu Aisyah umurnya masih 18 tahun. Masih muda sekali. Ya. Makanya dia langsung bereaksi, "Waalaikumul ana, lanat buat kalian." Kata Rasulullah menegur Aisyah, "Wahai Aisyah, laisal mu'minu bil'an." Tidak boleh orang mukmin itu suka melaknat-laknat kayak gitu. Enggak boleh. Ya. Ya Rasulullah, tidakkah kamu melihat dia mengucapkan salam yang mencelakakan engkau? Ya saya dengar, bukankah saya jawab waalaikum? Cukup. Tapi Aisyah sudah keburu emosi dia. Ya Bu, jadi nggak usah terpancing. Ya Bu, berarti emosi Nabi itu stabil sekali Bu ya. Ya. Makanya ibu sekalian, itu kemudian menjadi panduan, tidak boleh memberikan salam pertama kali kepada non-muslim. Tapi kalau mereka memberikan salam, jawabnya apa? Waalaikum. Cukup. Ya. Nah, barakallahu. Itu yang pertama. Ya, Bu ya, memberikan salam. Makanya biasakan untuk memberi salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang sama orang muslim, hadiri undangannya. Nah, hadiri undangannya di sini ada dua kemungkinan. Undangan yang benar, ngundang pernikahan, ngundang makan, ya Bu ya. Ngundangnya benar, nggak ada pelanggaran. Ibu wajib datang. Tapi kalau undangan itu mengandung pelanggaran, mengandung dosa, ibu diundang party. Di situ ada goyang dompet, di situ ada standing party, ya Bu, ya, atau mungkin ngundang organ tunggal dan sebagainya, maka ibu tidak wajib datang. Ibu boleh datang dengan syarat untuk menasihati, ya Bu. Ibu boleh datang dengan syarat apa Bu? Untuk menasihati terus ibu pulang. Kalau ada kemaksiatan dalam keundangan itu, ibu nggak boleh datang. Kalau ibu datang, wajib untuk menasihati yang ngundang ibu itu. Ya, paham Bu? Jadi kita diundang wajib datang kalau undangannya tidak mengandung dosa. Kalau undangannya banyak dosa, ya sudah, tidak wajib datang, gugur. Ya Bu? Ya mungkin dia jenis muslim tadi itu, yang fasik tadi itu Bu ya, yang suka dosa-dosa besar. Ketika diundang kita tidak wajib datang. Ya Bu ya. Oke, itu yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Kalau ada orang muslim yang minta nasihat kepadamu, kasih nasihat. Jangan pelit. Ya. Wajib kita memberikan nasihat. Kan kita suka ditanya Bu ya. Saya punya masalah begini-begini, menurut kamu gimana? Oh begini-begini. Ya Bu, memberikan masukan. Saya lagi usaha bangkrut melulu, ditipu orang melulu. Kamu kan pengusaha yang sukses, nasihatin saya dong. Kasih dong saya apa? Gimana sih kiat-kiatnya? Nah, ibu wajib memberitahukan kiat-kiatnya. Ya Bu ya. Sifatnya apa? Nasihat kepada saudara muslim. Baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Nah, sekarang ada namanya konsultan. Wah, saya nggak bisa, semua ada duitnya. Nah, ya Bu, kalau sama muslim jangan hitung-hitungan Ibu. Ya, makanya Ibu sekalian, ini keberapa? Ketiga, ketika diminta nasihat, berikan nasihat. Apalagi dalam dunia psikologis itu disebutkan, bila seseorang punya masalah. Ya Bu, Ibu punya masalah nggak? Pasti ada. Ketika ibu punya masalah, ibu simpen sendiri. Ibu mikir sendiri, ibu ingin memecahkan sendiri, masalah itu tetap 100%. Tapi ketika ibu punya masalah, ibu sampaikan kepada kawan ibu yang dipercayai, ya Bu ya, dengan ibu menyampaikan 50% masalah itu sudah terpecahkan. Jadi beban ibu sudah berkurang berapa? 50%. Ya, makanya kita harus punya kawan muslim yang kita percayai. Jangan kita sampai dia ceritain ke saya kemarin. Ya, enggak benar. Berarti enggak jujur dia, kurang amanah dia. Udah enggak usah cerita lagi sama orang kayak gitu. Ya Bu, tapi setiap muslim yang jujur, yang apabila diberikan atau minta nasihat, dia akan nasihati.
Keberapa, Bu? Ketiga. Yang keempat, wa idza atisa fahamidallaha fashammidhu. Kalau dia itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah, atau dalam perempuan dengan perempuan yarhamukillah. Ya. Nanti dijawab yahdikillah. Kalau laki yahdikallah. Ya. Makanya kalau ada orang bersin jangan diam. Begitu pula yang bersin juga jangan diam. Bu, kalau ada seorang ibu-ibu bersin di sini, acing, tapi dia nggak ngucapin alhamdulillah, kita wajib memberikan doa yarhamukillah nggak? Enggak. Ya, nggak wajib. Kenapa? Dia nggak ngucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia mengucapkan acing, alhamdulillah, maka wajib kita menjawab yarhamukillah. Ya, seperti itu, Bu. Ada seorang penguasa di masa tabi'in. Bu, kalau yang laki yarhamukallah, nanti dijawab yahdikallah. Kalau perempuan yarhamukillah, jawabnya apa? Yahdikillah. Ya, Bu. Itu sopan santo di dalam bersin ya. Dan bersin itu, Bu, sehat, Bu, ya. Karena mengeluarkan gangguan oksigen yang ada di otak itu. Dengan bersin dia disehat. Udah, Bu? Tapi kalau keseringan bersin maknanya apa? Flu. Barakallahu Ibu sekalian. Ada seorang penguasa di masa ulama tabi'in, dinasti Amawiyah. Penguasa ini dia cemburu dengan seorang ulama yang udah hitam, pendek, pesek, keriting. Karena dia berasal dari keturunan Buddha, Ibu. Namanya Atha bin Abi Rabah. Tapi dia ulama besar yang didengar oleh umat. Nasihatnya diterima oleh umat. Ya, dia senantiasa mengajarkan di Masjid Nabawi. Atha bin Abi Rabah ini mulia karena ilmunya. Kalau orangnya sih nggak cakep ya. Kalau orang sih menarik. Tapi karena ilmunya dia berharga. Ya, Bu, ya. Makanya Ibu sekalian bekali anak-anak kita dengan apa, Bu? Ilmu. Karena itu yang paling berharga, Ibu. Kalau harta bisa habis. Ya, Bu. Jabatan bisa lepas. Tapi ilmu yang akan mendampingi dia. Nah, Atha bin Abi Rabah ini mantan budak yang dibebaskan dan dia jadi ulama besar. Sehingga penguasa di saat itu cemburu sama dia. Ya, cemburu. Akhirnya dia datang dengan pengawalnya ke majelis taklimnya Atha bin Abi Rabah. Ketika sampai di situ, si penguasa ini bersin, "Hajim." Sambil dia ngelirik mulutnya Atha. Sebenarnya dia ingin didoain, Bu. Dia bersin itu ingin apa, Bu? Ingin didoain. Ya. Tapi Atha tidak mendoakan. Athanya diam aja. Ya. Sampai para pengawalnya mengatakan, "Hei, Atha, kenapa kamu tidak mendoain penguasa kita ketika bersin? Apa kamu nggak dengar dia bersin?" Kata Atha, "Saya dengar. Tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, sehingga tidak ada kewajiban saya untuk mendoakan dia." Paham, Bu? Jadi berarti kita mengucapkan yarhamukillah atau yarhamukallah bila orang itu saat bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya, Bu? Itu dicontohkan oleh Atha bin Abi Rabah. Nah, makanya semoga orang yang bersin itu ketika dapat rahmat Allah nggak jadi penyakit. Didoain, Ibu. Ya. Oke, yang keberapa? 5. Sekarang yang kelima. Wa idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu sakit sesama muslim, kunjungin dia. Ya, hak seorang muslim untuk mengunjungi saudaranya yang sakit. Ya, karena orang yang sakit itu
berharap dikunjungi sama saudaranya. Untuk apa? Dapat hiburan dan doa. Ya, makanya Nabi kalau mengunjungi orang muslim yang sakit, Nabi mendoakan apa? Tahurun insyaallah. Ya, tahurun insyaallah. Semoga penyakitmu menjadi penghapus dosa-dosamu. Ya, tahurun insyaallah. Kemudian Nabi mendoakan, ya. Allahumma rabban nas anta syafi la shifa illa shifa'uk. Isfi fulan shifa'an la yughadiru saqama. Nabu? La ba'sa tahurun insyaallah, ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Jadi, Bu, perhatikan Ibu. Kalau kita sakit jangan sedih. Kenapa Ibu? Kalau orang sakit sedih tambah jadi penyakitnya. Semakin apa Ibu? Semakin apa? Parah nanti sakitnya. Makanya kalau sakit jangan sedih. Ibu, makanya Allah katakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu sedih. Karena hakikat sedih itu ternyata dari syaitan, Ibu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Kan Allahumma a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa apa? Gelisah dan rasa sedih. Jadi sedih itu ternyata tidak bagus, Ibu. Makanya jauhkan dari sedih. Makanya orang yang sedih itu mudah kena penyakit. Ya, Bu. Tapi bukan berarti Ibu ginjang-ginjang kayak pelawak-pelawak gitu. Iya, lompat-lompat apa. Ya, Bu. Bu, banyak pelawak ketika di depan orang ketawa-ketawa, tapi di belakang nangis melulu, Ibu. Ya. Karena memang ketawa-ketawa pelawak itu nggak sehat. Ya, Bu. Tapi yang paling sehat nangis karena Allah. Nangis karena Allah bukan sedih, Bu. Beda, Bu. Nangis karena Allah itu paling sehat. Dari 10 macam jenis menangis yang paling sehat, nangis karena Allah. Ya, Bu. Kalau yang sakit non muslim boleh? Boleh. Sebagai saudara manusia tadi itu. Sebagai saudara manusia. Doain supaya dapat hidayah. Mati aja lo gitu. Iya. Bu, Rasulullah SAW mengunjungi seorang anak Yahudi lagi sakit. Nabi mengunjungi, kemudian Nabi dakwain, ya, untuk supaya dia masuk Islam. Anak itu ngelirik bapaknya karena takut sama ayahnya. Kata ayahnya, ikuti apa keinginan Nabi Muhammad. Akhirnya anak ini masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Meninggal. Habis mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal. Apa kata Nabi? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak kafir ini dari api neraka. Jadi muslim dia. Ya. Jadi boleh mengunjungi orang apa kafir tapi diajak masuk Islam, didakwain, ya. Jadi barakallahu mengunjungi orang sakit, Bu, itu apa Ibu? Hak dari setiap muslim kalau dia muslim. Bu, sekaligus diingatkan jangan sedih kalau apa, Bu? Sakit. Kenapa? Kenapa, Ibu? Karena Allah sedang memperhatikan kita yang sakit. Jadi orang sakit itu sebenarnya dia sedang diperhatikan oleh Allah karena apa? Imannya lagi meningkat. Ya, Bu. Imannya lagi meningkat. Karena orang itu tergantung imannya, semakin tinggi imannya, semakin banyak ujiannya. Ya. Karenanya kalau sakit jangan sedih. Ya, doa kepada Allah, berusaha untuk berobat supaya sembuh. Ya, Bu. Nabi mengatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat karena apa? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan yang paling disarankan 2 obat yang perlu Ibu lakukan. Apapun penyakitnya. Ya, Bu. Apapun penyakitnya, 2 obat yang disarankan kepada kita. Yang pertama adalah baca Al-Quran.
Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin, karena Al-Qur'an itu penyembuh. Bukan sekedar obat, Bu, tapi apa? Penyembuh. Baca Qur'an, Ibu. Karena orang sakit itu hanya ada 3 kemungkinan. Bu, orang sakit itu hanya 3 kemungkinan. Ima dia sakitnya fisik, iya Bu, kena tumor, kena kolesterol, kena stroke, atau pusing, atau sakit perut, apapun penyakitnya, penyakit fisik, ya Bu. Maka kita minta sama Allah, ya Allah angkat penyakit ini, ya Bu. Atau penyakitnya psikologis, stres, depresi, akhirnya jantungnya berdebar, terus keringat dingin, terus pusing, jerawatan, ya Bu. Terus nggak nafsu ini, nggak nafsu itu, ya Bu. Ini kenapa, Ibu? Penyakit psikologis. Kenapa? Habis tuh laki mau nikahin aku nggak jadi, aku. Ya udah sabar, nanti cari yang lain. Ya Bu. Jadi menjadikan dia apa, Bu? Stres, depresi. Ingin memperoleh sesuatu nggak dapat itu, Ibu. Stres, depresi. Urusan dikit, stres lagi, depresi lagi. Nah, ini orang seperti ini berarti imannya belum kuat. Jelas, Bu? Makanya baca Quran. Ya, semoga was-wasnya hilang, gangguan setannya hilang, ya Bu, sehingga mantap dia supaya dia pulih lagi. Atau penyakit yang ketiga, gangguan jin. Sihir, ya Bu. Tahu-tahu di perutnya ada beling. Ada pecahan apa kaca. Ada paku. Nah, itu apa itu, Bu? Sihir. Ya Bu. Cara yang efektif adalah membaca Al-Quran. Usir itu pengaruh jin itu dengan Al-Quran. Makanya saran yang pertama kalau sakit baca Al-Quran. Ya. Saran yang kedua minum madu. Madu itu kata Allah fihi syifa'un linnas. Madu itu penyembuh buat manusia. Ya Bu, minum madu. Cuman masalahnya apakah madunya asli atau tidak, ini yang masalah. Ya kan? 80% madu itu banyak yang palsu, Ibu. Hah? Makanya kalau ingin tahu madu asli, bawa ke rumah, kalau istrinya marah-marah itu pasti asli. Makanya Ibu sekalian, Bu, jangan lupa konsumsi madu biar cantik terus, sehat terus. Ya Bu. Kayaknya Bu Artina perlu jual madu nih kayaknya. Barakallahu fikum, ini keberapa Bu? Yang kelima kan ya. Jadi apa? Kalau sakit kunjungin. Karena orang sakit kalau dikunjungin itu jadi seger, Bu. Dia apa? Bisa menjadi semangat dan motivasi untuk sembuh. Ya Bu. Bu, terus terang saya nih Bu, saya sendiri nih Bu, lebih senang sakit dari sehat, Bu. Kenapa ya Bu? Kalau sakit disuapin, dikunjungin. Kalau enggak nggak ada nyuapin gimana? Ya? Subhanallah Ibu. Makanya orang soleh itu, Bu, dia senang ketika sakit sebagaimana orang lain senang ketika dapat duit. Bu, tapi jangan mengharap sakit. Jangan berharap sakit. Tapi kalau dikasih oleh Allah sakit, jangan sedih. Terima itu sebagai ujian, ya Bu ya. Kemudian berusaha untuk berobat, minta sama Allah, ya Bu ya. Tetapi perhatikan Ibu, dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, menghindarkan kita dari musibah-musibah yang lebih besar, Ibu. Ya. Makanya, Bu, ada seorang ulama, anaknya meninggal, tapi dia malah pakaiannya bagus. Akhirnya orang pada negur,
Bagaimana sih Anda ini? Kok anaknya sakit, meninggal, kok malah pakaiannya kelihatan bagus kayak lebaran begitu? Kan Allah katakan, ketika Allah katakan innalillahi wa inna rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3, kalau seorang kena musibah dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia dapat 3 keutamaan dari Allah. Pertama selawat. Selawat itu berarti ampunan dari Allah. Ya. Kemudian ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dapat rahmat dari Allah, dan yang ketiga dapat hidayah. Jadi kalau orang sakit itu berarti di sana ada 3 hal yang akan diperoleh. Ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah. Makanya ibu sekalian, Bu, yang penting kalau sakit jangan mengeluh. Aduh ini, aduh itu, baunya ngeluh aja. Bu, kalau sakit tahan, sabar. Karena itu adalah tadi itu Bu, 3 kelebihannya tadi. Dapat ampunan, dapat rahmat, dan dapat apa? Hidayah. Luar biasa itu, Ibu. Tapi sekali lagi, jangan berharap sakit. Seperti jangan berharap ketemu dengan musuh. Tapi kalau ketemu, hadapin. Gitu, Ibu. Ya, jangan berharap ketemu musuh. Kalau ketemu, hadapin. Bagaimana penyakit, jangan berharap ketemu penyakit. Tapi kalau ketemu, sabar. Subhanallah. Jelas, Bu? Imam Ahmad rahimahullah ketika sakit, nggak tahu sakit apa, ginjal atau apa, dia kesakitan. Ya Allah, merintih dia, Allah, sakit ya Allah, merintih dia. Ya Bu, ulama yang datang mengunjungi Imam Ahmad mengatakan, wahai Ahmad, aku mendengarkan Imam Tawus itu kalau sakit tidak pernah merintih, karena merintih itu berarti apa? Nah, kurang tulus sama Allah. Maka sejak itu Imam Ahmad tidak pernah merintih lagi sampai beliau wafat. Dia tidak pernah merintih lagi sampai wafat. Coba Ibu kalau dipijitin sama pijit apa? Refleksi itu. Luar biasa itu sakitnya. Bisa netes air mata itu, Bu. Sakitnya itu. Saya ketemu ada seorang kawan, dia dokter ya, ustadz ya. Sama saya dipijitin pakai kayu, Ibu. apa namanya, pijit apa namanya, refleksi tapi kayu, pakai tangan aja sakit, pakai kayu, tapi dia diam aja. Saya nunggu dia, oh sakit, enggak, diam aja. Bukan. Saya tanya habis itu, memang nggak sakit? Wah, sakit sekali. Kok nggak ngeluh? Oh, itu merupakan adat kami sejak kecil itu tidak boleh mengeluh. Jadi dia ditanamkan sama adat kebiasaannya itu tidak boleh mengeluh. Sesulit apapun, sampai kepala pecah pun tidak boleh mengeluh. Dahsyat itu, Ibu. Ya. Itu orang Sudan itu. Beliau ini orang Sudan. Jadi adatnya itu nggak boleh ngeluh. Oke, barakallahu. Makanya ada ibu-ibu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku kena penyakit epilepsi. Epilepsi itu apa, Ibu? Ayan itu. Suka kadang-kadang tahu-tahu muncul. Iya, kejang-kejang gitu kan. Aku kena penyakit epilepsi. Tolong doakan ya Rasulullah supaya Allah angkat penyakitku. Kata Rasulullah, kalau saya doakan Allah akan sembuhkan kamu. Tapi kalau kamu sabar, tempatmu surga. Kalau kamu sabar dengan penyakit itu, nggak pakai saya doain, kamu sabar, tempatmu surga. Ibu pilih mana itu? Bu, ibu ini milih surga. Kalau begitu saya bersabar ya Rasulullah. Bu, akhirnya cuman saya doain ya Rasulullah, kalau saya terkena epilepsi lagi kumat, supaya auratku tidak terbuka. Doain itu saja ya Rasulullah. Ini doain dia. Subhanallah, Ibu. Makanya Ibnu Abbas suka membawa murid-muridnya ngunjungi ibu ini. Ibunya orang hitam nih. Dia kunjungin, ayo kita kunjungin. Inilah wanita ahli surga, kata Rasulullah. Kata apa Ibnu Abbas? Inilah wanita ahli surga. Karena Rasulullah menjamin, Ibu. Apa untuk perempuan itu saja? Tidak, untuk kita semua juga. Kalau apa? Sabar. Ada murid kita sebagai terapis ya.
Ibu-ibu datang lagi berobat, dicek darahnya tinggi sekali. Ibu nggak bisa diobati sebelum darahnya normal. Harus kita normalkan. Saya nggak ngasih obat. Ibu kerjanya apa? Saya istrinya Pak RT, Pak Ustadz. Wah, ini pasti banyak ngomong nih. Pasti banyak marah ini. Ya? Akhirnya pokoknya seminggu ini ibu nggak saya kasih obat, syaratnya tadi satu saja, nggak boleh marah. Nanti minggu depan saya cek darahnya naik atau normal atau apa, ada penurunan. Nah, waktu minggu berikutnya sudah terjadi penurunan. Karena apa? Nggak marah. Coba kita cek lagi seminggu lagi, ibu. Pokoknya jangan marah. Nah, baru normal dia. Ya, jadi marah ternyata membuat penyakit. Ya, Bu. Makanya jangan suka marah. Ya, Bu. Oke, udah Bu, yang keenam, yang terakhir persaudaraan sama muslim terikat dengan wa idza mata fattabi'hu au fasyayyi'hu. Kalau meninggal antarkan dia jenazahnya. Ya, maksudnya apa Ibu? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, baru dikuburkan. Untuk ibu-ibu cukup sampai menyolatkan saja, nggak perlu sampai ke kuburan. Ya, karena itu tanggung jawab bapak-bapak. Ya, makanya apa yang ada dalam kehidupan masyarakat, ibu-ibu ikut mengubur jenazah sampai kuburan dengan alasan ini suaminya, dengan alasan ini orang tuanya, keliru. Karena itu nggak ada syariatnya. Ya, cukup di rumah saja yang nganter bapak-bapak sampai ke kuburan. Ya, makanya kalau perempuan ikut ke kuburan, lihat itu banyak fitnah jadinya kan. Barakallahu itu 6 hal yang menjadi ikatan sesama saudara muslim untuk dijaga sehingga persaudaranya menjadi kuat, ya Bu ya. Oke, untuk berikutnya yang sedang kita bahas, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang beriman yang bersaudaranya benar. Bu, kalau itu muslim, kalau muslim belum tentu mukmin, ya Bu ya. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau muslim masih ada munafik, masih ada fasik, masih ada tadi apa? Orang yang mengikuti sesat. Tapi kalau mukmin udah, dia lepas dari berbagai macam penyakit tadi itu. Berarti tidak imannya utuh. Ya Bu ya. Dan iman ini harus melahirkan persaudaraan. Dan persaudaraan bukan cuma di pengajian. Ya Bu ya. Persaudaraan harus melebar sampai kehidupan. Bukan cuma di pengajian. Saya lihat banyak ibu-ibu kalau waktu pengajian, wah persaudaraannya bagus. Ya Bu. Tapi kalau sudah keluar kayak kelereng yang pecah ke sana kemari, nggak pernah ketemu lagi tuh. Ya Bu, nah, ini perlu ada persaudaraan yang diperkuat. Ya Bu, saling mengunjung, saling bekerja sama, kalau ada masalah saling membantu. Ya Bu, subhanallah, luar biasa. Ya, makanya ibu sekalian, saya yakin ibu-ibu semua ini punya potensi yang dahsyat. Cuman karena masing-masing hanya berjalan dengan dirinya sendiri, seperti lidi dia. Kalau lidi sendirian gimana Ibu? Bisa nyapu? Nggak bisa. Kalau di petak juga mudah patah itu. Tapi kalau lidi di bareng-bareng, buat nyapu, buat apa? Ya buat ngeburikin maling, bisa Ibu. Ya, luar biasa. Makanya ayat ini menunjukkan orang-orang mukmin harus bersaudara. Dan persaudaraan orang mukmin bukan cuma di dunia Bu, dunia sampai di akhirat sana Ibu. Ya, makanya sesama mukmin nanti di akhirat saling mencari mana saudaraku, mana saudaraku. Ya Bu, kalau nggak ada dia akan cari itu sampai ketemu Ibu. Ya, makanya persaudaraan yang berdasarkan iman inilah yang akan menjadi apa Bu, kekal abadi persaudaraan di dunia sampai di akhirat sana. Nah, kalau bisa suami kita sama mukmin, istri kita sama mukmin, anak kita sama-sama mukmin. Begitu pula seterusnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang keluarga orang tua yang beriman disertai dengan anak-anak yang beriman, keturunan yang beriman, Allah akan gabungkan mereka bersama-sama di surga. Ya Bu, makanya ini yang harus kita tempuh. Kekuatan iman itu ada pada ukhuwah Ibu. Ya, dan ukhuwah ini yang paling kuat, ukhuwah keimanan. Bukan yang tadi itu. Ya, ukhuwah keislaman masih ada kelemahan. Ukhuwah
persaudaraan secara darah, kemudian tanah air ataupun kemanusiaan, apalagi itu cuma duniawi saja. Ini memanjang sampai akhirat. Makanya kalau sudah persaudaraan dalam perjuangan, ini ada satu kekuatan yang luar biasa, tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkannya. Ibu ya. Warahmatullahi, makanya Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, sama kaum mukmin bersaudara. Bu, kalau namanya bersaudara sama mukmin, ada dua. Apa Ibu? Perhatikan Ibu. Ada dua indikasinya. Ya Bu. Mukmin sama mukmin ada dua hal. Yang paling minimal, dia tidak memiliki perasaan negatif kepada saudaranya. Ya Bu. Dia selalu perasaannya positif aja sama saudaranya. Hatinya bersih memandang saudaranya. Tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, tidak ada iri. Hatinya bersih memandang saudaranya. Nah, ini adalah syarat yang paling minimal di dalam persaudaraan. Dan ibu-ibu sekalian, kalau kita punya hati yang bersih kayak begini, ya Bu, hidup nikmat. Apalagi dalam persaudaraan. Tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian. Yang ada saling mendoakan. Meskipun nggak ketemu ini, saling mendoakan. Saling memperhatikan, saling menolong. Luar biasa. Nah, ini harus terpenuhi di dalam persaudaraan dalam keimanan. Makanya Nabi ketika berada bersama para sahabat, tiba-tiba beliau mengatakan, sebentar lagi akan muncul seorang ahli surga. Siapa ini orang? Ditunggu-tungguin, muncul hamba Allah yang tidak mereka kenal, Ibu. Ternyata ini orang kampung. Bukan orang yang terkenal di situ, orang kampung. Sampai mereka bertanya, apa kelebihan orang ini kok Rasulullah menyebutkan dia ahli surga? Hari berikutnya, Nabi ngomong yang sama, orang itu juga yang muncul. Sampai 3 kali, Ibu. Akhirnya Ibnu Umar mendatangi orang ini dengan alasan, saya punya masalah dengan orang tua saya ingin nginep di rumahmu. Kalau tamu boleh nginep di rumah kita berapa hari, Bu? 3 hari. Akhirnya dia sini kan silakan. Akhirnya ngineplah dia di rumah orang ini sambil memperhatikan apa saja kegiatan orang ini. Bagaimana malamnya orang ini? Bagaimana hubungannya di dalam masyarakat dengan orang ini? Ya, dia tinggal di situ 3 hari, Bu. Kalau 3 hari sudah bisa dinilai kan? 3 hari di situ, pagi dia berangkat kerja, kemudian dia sholat berjamaah, ya kumpul dengan keluarganya. Malam ketika tidur, diperhatikan nggak tahajud malam. Cuman kalau dia bangun, dia zikir, nyebut nama Allah, tidur lagi. Ini orang sampai adzan subuh. Tidak kelebihan dalam amal ibadahnya. Biasa-biasa saja. Sampai 3 hari, nggak ditemukan kelebihan-kelebihan itu. Terpaksa akhirnya Ibnu Umar mengatakan kepada orang ini, maaf terus terang saja, saya tidak punya masalah sama orang tua saya. Cuman ada satu kejadian yang kemudian menarik saya untuk melakukan pendalaman. Karena Rasulullah menyebutkan kamu disebutkan sebagai ahli surga oleh Rasulullah sampai 3 kali. Sementara setelah aku tinggal bersamamu, aku tidak melihat sesuatu yang luar biasa dari perbuatanmu. Apa yang sebenarnya yang kamu lakukan? Kok sampai Rasulullah menyebutkan kamu sebagai ahli surga? Kata dia, apa yang kamu saksikan itulah kehidupanku sehari-hari. Tetapi aku sebelum tidur, kalau ada orang yang nyakiti aku, ya aku maafkan dia. Kalau ada orang yang mengganggu aku maafkan. Kalau ada orang yang merugikan aku maafkan. Ya Bu, hatinya bersih. Oh, itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya Bu ya? Coba kalau belum tidur, kita dalam perjalanan sehari kita cek. Apa tadi kita lakukan? Oh, kita mengajar di sini, ketemu ini, ketemu itu. Kalau kita mungkin disakit, kita maafin. Hatinya bersih. Namanya salamatus sadr. Apa Bu? Salamatus sadr artinya hatinya apa? Bersih. Ini batas minimal orang mukmin, Ibu. Bisa dilakukan? Insya Allah, ya. Nah, itu harus latih terus, Bu, supaya hatinya bersih. Bu, termasuk sama suaminya, termasuk sama tetangganya, termasuk sama teman-temannya. Bersihkan hati ini, Bu.
Jangan ada dendam, benci segala macam. Ya. Makanya kadang-kadang kita, Bu, kapan kesel kalau udah dipojokin sama orang, kalau difitnah sama orang. Ya, Bu, kalau udah disakitin, enggak usah. Dia nyakitin, dosa dia dengan Allah. Kita enggak usah sakit hati. Bahkan kalau perlu kita doakan, semoga mereka dapat hidayah. Ya. Kalau kata Sufyan Ats-Tsauri, saya disakiti sama orang, kalau saya tidak kasihan sama orang, saya biarkan dia nyakitin saya terus, dia dosa, saya berpahala. Nanti ujung-ujungnya di akhirat, pahala dia saya ambil, nanti saya sedot. Ya, Bu? Makanya orang yang ngomongin orang lain itu pasti rugi. Ngapain kita masuk ke dalam kerugian? Ibu mau nggak dagangnya rugi? Nggak mau. Akhirnya juga gitu, jangan sampai rugi. Makanya bersihkan apa? Hati. Yang kedua, ini maksimalnya, itu minimalnya, Bu, ya. Minimalnya berat, Bu, apalagi maksimalnya. Minimal kalbu harus bersih. Maksimalnya gimana? Maksimalnya gimana? Ibu lihat surat Ibu lihat surat apa namanya? Al-Hasyr 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Subhanallah. Al-Hasyr 9 itu terkait dengan kaum Ansar yang ketika mendapat kedatangan tamu para muhajirin, mereka sambut dengan luar biasa penghormatannya, dan kemudian mereka banyak berkorban untuk saudaranya. Ya, dibaca, Bu, yang keras. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau Ansar sebelum kedatangan mereka atau muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka atau orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bu, dalam persaudaraan, Bu, apa, Ibu? Hilangkan sifat pelit. Karena penghalang persaudaraan adalah, Bu, sikap pelit. Saudaranya butuh, tapi dia nggak tahu. Ya, Bu. Saudaranya butuh pakaian, padahal dia banyak pakaian, dia nggak tahu. Ya, Bu. Saudaranya butuh duit karena pengen ngutang, dia bilang nggak ada. Ya, Bu. Saudaranya, ya Allah, saudaranya sakit, dia butuh kunjungan, dia butuh obat, dia pura-pura nggak tahu. Nah, ini persaudaraan apa yang seperti ini? Makanya persaudaraan harus berlanjut, siap berkorban untuk saudaranya. Tuh maksimalnya itu, Bu. Maksimal persaudaraan adalah siap berkorban untuk saudaranya. Subhanallah, Ibu. Bahkan lebih daripada itu, apa yang menjadi kebutuhannya dia korbankan demi saudaranya. Itulah yang dilakukan oleh kaum Ansar. Ya, dia korbankan apa yang dia peroleh demi untuk saudaranya meskipun dia sedang membutuhkan. Hah? Itu maksimal gitu. Berarti apa? Ibu umpamanya punya uang 50.000. Ya, Bu. Untuk buat keluarga hari ini taruhlah 30.000. Buat masak di rumah 30.000. Ya, Bu, masih sisa 20.000. Tahu-tahu ada orang kecelakaan, butuh bantuan, harus berobat. Ya, Bu, beli obat yang biayanya 40.000. Ya, Bu. Apa yang Ibu lakukan? Kasih 40.000. Ya, sisakan 10.000 buat kebutuhan di rumah. Berarti kita ngorbankan berapa? 20.000 yang untuk kepentingan rumah. Subhanallah. Itu arti persaudaraan, Ibu. Seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menjadi tamumu hari ini. Ya, Bu. Rasulullah kemudian cek kepada istri-istrinya. Ada makanan? Ada hidangan untuk tamu kita hari ini? Gak ada, ya Rasulullah, gak ada, ya Rasulullah. Gak ada istri yang punya. Ya, Bu. Maka Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya, saya punya tamu hari ini dan ternyata kami tidak punya hidangan untuk menyajikan buat tamu. Ada nggak di antara kalian yang siap untuk menerima tamu? Oh, mau. Ya Rasulullah, saya mau, ya Rasulullah. Abu Talha menawarkan diri. Dibawalah orang ini habis salat Isya,
ke rumah Abu Talha, nginep rumah Abu Talha. Nyampe di rumah, dikedok pintunya, masuk di rumah, masuk ke kamar. Ya nanya sama istrinya, ada makanan nggak? Kita ada tamu nih. Ya, ada makanan nggak? Ada tamu nih. Kalau ibu-ibu bilang, ya Allah nggak ada makanan, kok bawa tamu sih? Ya Bu. Bu, kalau saya selalu selalu siap. Kapanpun ada tamu harus siap. Ya, nggak ada cerita ngeluh-ngeluh nggak ada. Harus dihormati, ya Bu. Nah, istrinya bilang, ada bang, tapi cukup untuk makan anak-anak saja. Kini ada siapin, lagi kita siapin untuk buat makan anak-anak. Kata Abu Talha, tidurkan anakmu. Tidurkan anakmu. Ya, hidangan itu buat kamu saja. Anaknya nggak mau tidur, lapar. Tamunya makan nangis. Loh, istrinya nurut, nggak perpos bang. Kok begini, kok begitu? Ngomong dulu begini. Nggak begitu. Samena, wah, ya sudah. Kalau gitu saya tidurkan anakku, nanti hidangkan makanan itu buat tamu. Cakep itu kan? Ya Bu. Ternyata dia korbankan keluarganya demi apa Bu? Demi tamu. Subhanallah. Tapi Ibu tahu, caranya bagus nih Abu Talha. Kenapa? Makanannya sedikit. Ya Bu. Dia sendiri lapar belum makan. Ya Bu. Keluarganya belum makan. Karena memang disediakan untuk keluarganya. Sama Abu Talha disidangkan, lampunya dimatiin. Kemudian dia makan bareng, tapi dia nggak makan, cuma tangan-tangannya ditempel-tempelin gitu. Ya, supaya dia merasa apa? Sentuhan dia. Padahal dia nggak makan, cuma dia ngeras sampai habis Ibu buat tamu itu. Turun ayat itu Ibu. Ya, jadi mereka mendahulukan saudaranya meskipun dia sendiri membutuhkan, luar biasa itu. Ya. Ibu-ibu kalau ada saudaranya butuh pakaian, ibu punya yang baru sama yang bekas. Ibu kasih yang mana, Bu? Suruh milih. Ini ada yang kemarin, kamu pilih yang mana? Pokoknya ini pelajaran penting harus kita praktekin. Coba kita amalkan. Mendahulukan saudaranya meskipun dia sendiri membutuhkannya. Ya. Nah, kalau sampai itu terjadi, persaudaraan didasarkan iman, kalau ada masalah itu cepat perbaiki. Jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada clash, jangan sampai ada apa Bu? Konslet Bu ya. Sesama saudara harus dijaga terus-menerus. Luar biasa itu, Ibu. Ya. Makanya Ibu lihat, kadang-kadang mikir siapa saudaraku ini. Bu, kata Umar Khattab, "Alaikum bi ikhwanis sidqi wa ish fi aknafihim fa innahum zinatun fil rakha wa uddatun fil bala." Kata Umar, kalian harus bergaul dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang mukmin yang jujur, hiduplah bersama mereka. Kenapa? Karena mereka itu hiasan ketika kamu senang dan pegangan ketika kamu susah. Bu, orang kan kadang senang, kadang susah. Kalau kita senang, saudara kita ikut senang, Ibu. Dia nggak ada iri. Alhamdulillah saudaraku dapat untung banyak. Mudah-mudahan Allah perbanyak hartanya. Dia didoain. Bukan malah iri, malah meradang. Nah itu nggak benar itu, saudara apa itu? Ya Bu ya. Makanya kalau dia senang, dia bahagia. Ikut bahagia. Tapi ketika dia susah, dia datang untuk membantu. So, luar biasa. Jadi pegangan Ibu. Minimal mau mendengarkan keluhan dia, mau mendengarkan, memberikan masukan dan seterusnya. Ya Bu ya. Itulah arti persaudaraan. Jadi memang erat sekali. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebab kalau kamu lakukan ini dengan dasar ketakwaan, dasar iman, Allah akan rahmati kamu. Makanya Ibu sekalian, kalau hidup kita dirahmati oleh Allah, ya Allah, nikmat banget hidup ini. Ibu, apalagi Allah siapkan, kata Rasulullah, Allah ciptakan 100 rahmat Ibu. 99 rahmat ditaruh di surga Ibu. 1 rahmat diturunkan di dunia, diperebutkan seluruh makhluk ini Ibu.
Jadi ibu punya rumah, punya villa, punya duit, punya aset. Dari sekian persen dari rahmat Allah diturunkan, cuma satu ibu di dunia. Allah siapkan 99 rahmat di surga sana. Lah kok kita ribut dengan yang satu, lupa yang 99. Rugi amat orang. Paham ya? Jadi justru semangat kita bagaimana yang meraih 99 itu ibu. Makanya nanti di surga nggak ada tidur. Karena tidur itu berarti apa bu? Berarti apa? Berhenti menikmati. Melek terus ibu, nggak ada tidur. Tidak ada malam. Karena malam itu berarti kegelapan. Nggak ada gelap, terang teman. Siang terus itu surga itu bu. Bu, surga sudah nggak ada MCK. Apa itu MCK? Toilet itu udah nggak ada lagi bu. Apa yang kita makan, kita minum, yang terjadi adalah jadi keringat yang baunya wangi. Luar biasa. Kenikmatan 99 nikmat itu ada di surga. Satu yang ditentukan di dunia, berebutlah seluruh makhluk ini bu. Itu pun kita menikmati luar biasa. Ya bu? Jelas bu? Makanya ini yang harus kita raih. Ya bu ya? Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itulah yang kamu warisi karena apa yang kamu buat tadinya di dunia ini. Ya Bu ya? Makanya persaudaraan ini Bu, nanti berada posisinya kata Nabi sebagaimana Imam Ahmad, posisi tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh para nabi dan para syuhada. Bu, persaudaraan inilah kedudukan nanti posisi di surga yang tidak bisa dicapai oleh para nabi dan para syuhada. Berarti tertinggi apa, Bu? Persaudaraan ini. Subhanallah itu, luar biasa. Makanya bukan cuma halo, lebih daripada itu. Ya, Bu, berkorban untuk saudaranya, luar biasa. Makanya ibu sekalian, coba nanti kita lihat persaudaraan waktu makan. Siapa yang makannya paling banyak, berarti saudaranya belum kuat itu. Ya, Bu, kadang-kadang kita ngambil banyak, lupa ada saudara kita yang belum membutuhkan, masih membutuhkan. Ya Bu, makanya perhatikan apa saudara kita. Kalau perlu dahulukan saudara kita terakhir. Ya Bu, jadi membiasakan jiwa seperti itu luar biasa Bu. Jiwa merdeka itu Bu. Ya. Nah, udah Bu, perhatikan ayat 11, 12. Bu, ayat 11 dan 12. Ini penghalang persaudaraan. Ya Bu, kita tutup pembicaraan kita dengan dua ayat lanjutannya 11 dan 12. Ya, itu penghalang persaudaraan. Masih surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya. Ini Allah beritahukan supaya jangan ada penghalang dalam persaudaraan karena inilah penghalang-penghalangnya Ibu. Silakan dibaca Bu 11 dan 12 yang keras. Engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab. Mana Ibu? Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Yang tadi. Yang lanjutan tadi kan yang kita bahas ayat yang ke-10, sekarang 11 12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dan mereka yang mengolok-olokkan, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggillah
panggilannya yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat yang Maha Penyayang. Ibu, ada berapa itu, Bu? Ada berapa? Ada 6. Ibu, ada 6 ya? Lihat, pertama memperolok-olok. Ya, Bu. Jangan suka apaan dia orang kampung. Ya, Bu, apaan dia orang miskin. Ya, Bu, apaan dia orang sombong. Jangan suka memperolok-olok orang. Ya, Bu. Kalau dia memang sombong, Ya, nggak boleh kita perolok, kita nasihatin, bukan diperolok. Kalau orang sombong, ya dinasihati, so jangan sombong. Ya. Bukan, padahal belum tentu dia sombong, Bu. Mungkin boleh jadi dia karena penampilannya keren. Ya, Bu. Kemudian dia sangat terlalu sibuk sehingga kurang perhatian dengan kita. Jadi kita jangan sampai langsung menghakimi. Ya, Bu. Sombong itu apa, Ibu? 2 indikasi sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalau Ibu ajarin dia, Ibu sampaikan, ini ayatnya begini. Nggak mau saya pakai ayat gitu. Nah, sombong tuh. Ya, Bu. Sombong itu menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang. Ya, Ibu kalau berikan salam nggak dijawab sama dia. Sombong itu namanya. Suka ngeremehin orang itu. Nah, makanya jangan suka menuduh orang sebelum terjadi upaya untuk perbaikan. Makanya, Ibu sekalian, ini penyakit persaudaraan. Suka memperolok. Ya, suka mengejek. Ya, Bu, ini harus dihindari. Ya. Kenapa, Ibu? Orang kalau diolok kira-kira sakit hati nggak dia? Sakit hati dia. Ya, makanya hindari hal-hal yang dapat dikategorikan mengolok-olok itu. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, Bu. Kalau humazah itu membicarakan dari lisan. Tapi kalau lumazah dengan perbuatan. Mau dia apa? Menunjukkan apa? Jadi memperolok orang dengan isyarat. Dia itu matanya buta 1, dia itu tangannya buntung 1. Itu tuh yang kena cacat gitu. Gak itu. Hati-hati itu. Ya, jangan memperolok-olok dengan cara lams itu, ya. Memberikan isyarat yang dapat menyakitkan hati orang. Ya, Bu. Itu tuh orang yang itu yang gini nih. Kalau itu Ya? orang gendut itu. Nggak boleh. Itu sama itu. Itu, Bu, nggak boleh. Ya, pokoknya apa, Ibu? Itu tuh yang giginya itu. Itu hati tuh. Itu kalau dengar orangnya marah banget dia, sakit hati dia. Gini-gini juga yang ciptaan Allah gitu nanti. Oke, Bu, jadi itu hindari, ya, Bu, ya. Kemudian ketiga, wala tanabazu bil alqab. Ya, memberikan julukan-julukan tadi itu. Tuh ngomong tuh si gendut tuh. Tuh ngomong itu siapa? Jadi panggilan-panggilan yang memojokkan. Tanabazu bil alqab, dikasih julukan-julukan yang memojokkan. Tuh ngomong tuh sama si mulut dower itu. Nah, itu bahaya tuh, Bu, ya. Makanya segala bentuk yang dapat dikategorikan memojokkan seperti ini hindari. Kemudian yang keempat adalah berburuk sangka. Ya, berburuk sangka. Memang dia hari ini nggak datang,
memang dia itu pemalas. Begini begitu. Padahal dia nggak datang lagi sakit. Kalau memang dia males, Atau dia datang lagi nggak datang lagi apa? Lagi bepergian. Ya Bu. Atau mungkin dia ada tamu. Makanya ibu sekalian, kalau ada saudaranya yang punya halangan, ya Bu, jangan langsung suudzon. Maka berikan kemungkinan-kemungkinan sampai 70 kemungkinan. Kalaupun lebih, kasih kelebihannya. Ya. Untuk menghindarkan itu Bu, perasaan suudzon itu bahaya. Suudzon itu ditutup dengan berprasangka nggak baik. Oh mungkin dia nggak datang karena sakit. Oh mungkin dia nggak datang karena bepergian. Oh mungkin dia nggak datang karena nggak ada ongkos. Oh mungkin nggak datang karena apa? Ada tamu dan seterusnya. Kasih apa Bu alasan-alasan sehingga kita tutup pintu buruk sangka itu. Karena buruk sangka ini penyakit persaudaraan Ibu. Ya. Yang kelima, wala tajassasu. Jangan suka memata-matain. Tadi dia sini ngapain? Dia ngapain? Di rumahnya ada apanya ya? Astagfirullahaladzim. Orang kayak gini mau tahu semua isi hati orang itu, perbuatan orang itu, rumah tangga orang itu. Ngapain ngurusin orang kayak gini? Ya Bu? Ya, itu biasanya itu nyari kelemahan untuk dipojokin. Cerita lagi nanti dijatuhkan. Nah itu. Bu, ini kerjaan siapa Ibu? Kerjanya Intel ini Bu. Suka mata-matain sesama orang mukmin, bahaya itu. Kalau dia mata-mata orang kafir itu urusan dia lah. Tapi orang mukmin jangan sampai di mata-mata kayak gini. Karena itu dilarang oleh Allah SWT. Kalau dia masuk ke wilayah itu, maka dia orang fasik. Ya Bu. Intel itu pekerjaan yang apa namanya tidak bagus kalau sesama orang mukmin. Ya. Kalau menginteli musuh-musuh Islam silakan aja. Tapi ini musuh diintelin terus. Ya. Ini keberapa? Kelima. Yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak saling apa Ibu? Menggunjing. Menggunjing ini apa? Ghibah. Ghibah itu apa Ibu? Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada diri saudaramu, kalau dia dengar, dia bakal marah. Dia nggak suka. Kalau memang nggak ada sama dia, berarti kamu dusta. Bu, betul ada sama dia, ibu ghibah menceritakan. Dia itu tuh yang giginya ginsul itu, yang giginya monyong itu. Ya Bu, memang dia monyong. Tapi ketika dia ngomongin, kita ngomongin, dia nggak senang. Itu ghibah namanya. Tapi kalau dia nggak monyong, kita bilang monyong, namanya bohong. Iya kan? Dua-duanya negatif. Ya, hindari yang kayak gitu. Ya Bu, jenis-jenis pembicaraan yang nggak ada gunanya kayak gitu. Sudah Bu? Nah, kalau kita lihat di dalam hadis tambahan-tambahannya cukup banyak. Ya Bu, Rasulullah mengatakan, Bu, Rasulullah menambah Bu, wala tadalamu. Yang ketujuh, jangan saling mendalimi. Ya, sama mukmin nggak boleh saling mendalimi. Yang justru harus saling menolong. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Ya, saling apa? Memalingi. Itu dia menghindar tuh, memalingi itu. Jangan saling berpaling. Kedelapan itu saling berpaling. Dia nggak mau ketemu, dia menghindar. Ya Bu, berpaling. Wala melengos ya bahasa Jawanya. Wala keberapa tadi? Kedelapan. Sembilan. Wala taqata'u, jangan memutus hubungan. Ya. Jangan memutus hubungan. Yang ke-10, wala tahasadu. Jangan saling berhasud, dengki. Ya. Jangan sampai apa? Berdengki, mendengki satu sama lain. Jangan ada itu. Jadi memang hati ini harus bersih sama saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi, jadilah kalian sesama saudara itu apa? Menyatu.
Jadilah kalian satu saudara. Jadilah satu saudara. Ikhwana. Dengan demikian ibu sekalian, kalau ini kita lakukan maka akan menjadi kuat. Ya Bu. Ibu-ibu lihat permisalan seperti apa? Seperti lebah. Ya, lebah itu kalau ngumpul, ya Bu. Kompak sekali Bu. Lebah itu kalau pergi dia nggak ngerusak yang lain Bu. Dia datang ke bunga-bunga, sarinya yang diambil Ibu. Dia nggak ganggu bunganya, nggak ganggu dahannya, ya Bu. Nggak ganggu pohonnya, nggak, yang diambil sarinya Ibu. Subhanallah. Hasilnya apa? Madu. Itu penyembuh luar biasa. Tapi kalau kamu ganggu tawon itu, wah semuanya akan ngeroyok itu Ibu. Ngantep itu kan. Nah, orang mukmin itu gambarnya seperti itu Ibu. Orang mukmin itu, subhanallah. Ya Bu, ngomongnya bagus, perilakunya bagus. Dia pergi kemana-mana, ke tempatnya, ke masjid taklim, ke pesantren, ke mana itu, ke masjid, ngunjungin orang sakit, ke tempat-tempat yang bagus semua Ibu. Sampai ada ungkapan, orang mukmin itu adalah penduduk akhirat yang berjalan di muka bumi. Penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Ya, makanya Ibu sekalian, para malaikat ketika menyambut orang-orang bertakwa masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian selamat atas masuk surga karena kalian dulu orang-orang baik. Baik ucapannya, baik perbuatannya, baik keyakinannya. Subhanallah itu Bu. Kalau ini terbangun dalam diri kita, berarti kita ini ahli surga yang berjalan di muka bumi Bu. Luar biasa itu. Ya. Nah, barakallahu, kalau sampai seseorang terjerumus dalam satu bagian pelanggaran tadi itu, cepat taubat kepada Allah. Ya, tingkatkan ketakwaannya, perbaiki perilakunya. Karena Allah menerima taubat seorang hamba sebelum napas di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Terus lakukan penguatan persaudaraan kita dan jangan sampai kita diganggu oleh pihak lain. Kalau sampai mengganggu, maka sikap kita harus seperti tawon. Ya Bu, bersatu untuk membela. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, maaf Bu, ada pertanyaan? Ya Bu. Ya, itu masuk kategori suudon. Ya Bu, persatuan umat dianggap seperti kebun binatang, itu masuk suudon, dosa itu. Nggak boleh dia melakukan seperti itu. Ya, yang harus dilakukan adalah upaya perbaikan. Jangan menyamakan orang Muslim seperti binatang. Apa sama orang Muslim dengan binatang? Nggak sama. Itu persamaan yang ngawur itu. Nggak sama lah. Orang Muslim itu mulia. Ya, orang Muslim itu dimuliakan oleh Allah dengan Islamnya. Ya, justru itu tidak berilmu kalau ketika mengatakan begitu. Karena kalau ilmu itu ada dasarnya, itu nggak ada dasarnya. Mana bisa orang Muslim disamakan dengan binatang? Ilmu apa yang dipakai itu? Nggak ada itu. Itu berlebihan. Ya, justru itu keliru yang harus diluruskan. Ya, makanya barakallahu jangan ikuti yang salah Ibu. Kalaupun muncul dari siapapun dia, jangan diikuti yang salah. Ya Bu, ikutilah Allah dan Rasulnya aman. Ya Bu, karena itulah kebenaran. Nah, tadi apa lagi Bu? Ya Bu? Ustaz, bagaimana adab seorang muslim yang mempunyai tetangga non-muslim yang meninggal dunia? Apakah kita Oh ya, jadi adab kita sebagai tetangga kepada tetangga yang non-muslim. Bagaimana ketika meninggal? Iya kunjungi. Ya, hibur. Bu, yang meninggal sudah selesai. Nggak perlu didoain karena udah selesai. Tetapi bagi kita yang masih hidup, itu yang kita tuju Ibu. Kita hibur. Ya, semoga keluarga itu dikasih ketabahan, keteguhan atas kematian keluarganya. Ya Bu. Dan Ibu bawa gula, bawa kue. Ya Bu, Ibu kasih hadiah untuk menyenangkan hati orang yang sedang kesedihan itu. Tetapi tidak ada kaitan yang sudah meninggal selesai. Ya, di neraka jahanam itu. Ya Bu, yang penting keluarganya itu dengan adab kita kepada mereka yang baik, semoga nanti mereka dapat hidayah. Ya, kita justru harapkan mereka dapat
hidayah. Yang masih hidup ini, yang meninggal selesai lah. Gitu Ibu. Barakallahu fikum. Ya Bu? Kalau kita kan misalnya undangan ya, zaman sekarang banyak undangan pasti ada musiknya, Ibu, kalau kita diundang, Ibu nggak tahu, Ibu nyampe di tempat ternyata banyak maksiatnya. Ya Bu? Ibu ketemu sama yang punya hajat, Ibu alhamdulillah saya sudah datang. Ya, mohon maaf karena di situ banyak maksiat, saya pulang. Saya mohon maaf, assalamualaikum, pulang. Ya Bu, nasihat. Kalau Ibu datang, ternyata yang punya hajat di depan sono banyak maksiat, Ibu nggak kuat, pulang aja. Ya Bu, tinggalin. Karena wajibnya datang kalau di tempat undangan itu nggak ada maksiat. Kalau ada maksiat tinggalkan. Apalagi kalau kemaksiatannya menimpa kita, hindari. Ya Bu, kita menghindari penyakitnya. Makanya boleh datang kalau Ibu nasihati itu, yang punya hajat itu. Kalau nggak mampu, ya sudah tinggalin, lebih bagus. Ya Bu? Ya. Nah Bu. Kalau kita kan nyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya suka dengar Allah Azza wa Jalla. Sama. artinya sama. Sama. Itu pujian bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci. Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Ya Bu. Sama sifatnya apa? Pujian bagi Allah. Kita ngomong Allah Azza wa Jalla agak ribet. Ya udah yang biasa aja. Sama aja. Kalau PKI bilang kalau orang Islam bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah artinya bersaksi. APS bilang kalau bersaksi kan berarti dia pernah melihat, pernah ketemu. Gitu. Ini gimana nih kita mengantisipasinya kalau ditanya begitu? Ya, barakallahu Ibu sekalian. Bu, kita bersaksi karena kita melihat kebesaran Allah lewat ciptaannya nih Bu. Ya Bu, apa Ibu nggak melihat itu langit yang nggak pakai tiang itu? Menunjukkan apa itu? Kebesaran Allah. Kita saksikan Allah Maha Besar lewat ciptaannya. Allah Maha Besar lewat firman-Nya. Kita lihat nih. Bukan cuma katanya, kita lihat nih. Firman Allah luar biasa. Sehingga kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bahlul itu PKI. Karena kita menyaksikan nih, kita saksikan semua alam semesta ini, ciptaan Allah semuanya, ya. Nah, untuk melihat langsung terhadap Sang Penciptanya nanti ditunda oleh Allah di surga nanti. Itulah ujian buat kita. Kalau kita ditunjukkan sekarang, terus apa arti keimanan? Makanya ada orang yang mengatakan akhirat itu ramalan karena dia nggak paham. Ya, dia nggak paham karena nggak paham apa? Nggak paham keyakinan, nggak paham iman. Iya. Udahlah kayak gitu itu nggak usah diikuti. Jadi kita sudah berkeyakinan, kita menyaksikan kebesaran Allah, kita bersaksi. Kita menyaksikan kebesaran Muhammad SAW, kita bersaksi. Gitu. Bu, lihat saksi-saksi yang ada di mana? Di pengadilan. Ya Bu, yang menjadi saksi Ahok, dia nggak menyaksikan langsung ketika di peristiwa itu, tapi dia menyaksikan lewat video. Bisa jadi saksi kan? Begitu pula saksi ahli. Saksi ahli nggak lihat sono, tapi dia melihat perhitungan dengan ini, dengan hitungan. Oh, dia ini telah menista dengan perhitungan macam-macam hitungan. Baik menurut ilmu ini, menurut ilmu itu, namanya saksi ahli. Ya Bu. Jadi orang PKI itu berarti nggak paham arti saksi dia. Ya. Nama juga PKI. Barakallahu Ustaz Muhammad, kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.